Halo, apa kabar semuanya? Baik lagi ke channel Andika Sarasona, nama gue Dika, dan kali ini gue punya video yang sangat spesial buat kalian. Jadi, sekitar 5 tahun yang lalu, gue pernah bikin video tentang bagaimana cara belanja online di Jepang. Dan ketika itu, gue belanja di Amazon Jepang. Gue bikin videonya dari awal, dari A sampai Z, dari belanja sampai nerima barang di apartemen gue dan gue unboxing. Setelah gue bikin video itu, banyak banget yang nanya dan komen kurang lebih seperti ini. Jadi buat kalian yang bertanya-tanya bagaimana caranya bisa belanja online di Jepang, barangnya sampai ke Indonesia, atau misalnya kalian suka barang-barang Jepang tapi nggak bisa ke sana sekarang karena masih ditutup bordernya, atau buat yang dulu suka nitip nih, just tip ke temennya lagi liburan ke Jepang, dan mikirin gimana sih caranya supaya kita bisa beli barang di Jepang dan langsung diterima di depan rumah kita. Tonton videonya sampai selesai karena gue akan ngejawab semua itu, ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang dari 5 tahun yang lalu, gue jawab di video ini sekarang juga. Jadi jangan lupa untuk subscribe dulu sebelum kita mulai videonya. Jadi ada satu website yang pengen gue kenalin ke kalian, namanya adalah Zen Market. Zen Market nih. Zen Market itu apa? Zen Market adalah sebuah website yang menghubungkan banyak sekali e-commerce di Jepang seperti Amazon Jepang, Rakuten, Yahoo Shopping ke berbagai calon pembeli di luar Jepang, termasuk ke Indonesia. Jadi misalnya katakanlah gue di Indonesia, gue pengen beli barang yang ada di Amazon Jepang. Tapi ketika gue masuk ke Amazon, gue ngelihat pengirimannya ketika mau check out itu tidak ada international shipping ke Indonesia. Kecewa dong. Nah, Zen Market hadir sebagai solusi. Jadi dia akan membelikan barang Amazon kita atau barang yang ada di Amazon ke gudangnya dia, dan dari gudang dia akan kirim ke Indonesia ke alamat gue. Nah, gue mau nyoba nih, apakah bener-bener bisa beli barang di online shop di Jepang dan nyampe barangnya ke sini, ke Indonesia. Oke, jadi gue akan sambil cerita perjalanan gue belanja online di Zen Market. Yang pertama kali saya lakukan tentunya masuk ke website dulu, dan kalau sudah, buat kalian yang belum punya account, bikin dulu accountnya. Setiap pembuatan akun baru, kalian akan dapat 300 yen yang masuk ke dana kalian. Jadi sistem pembayaran di Zen Market ini, kalian harus top up dulu atau deposit dulu ke dompet atau e-wallet ataupun dana kalian di account ya. Nah, pembayarannya ini atau cara top up-nya itu ada banyak banget. Yang pertama ada dari kartu kredit ataupun pakai debit bisa menggunakan PayPal, bisa lewat Alfamart, keren nggak? Dan yang pastinya bisa menggunakan OVO. Nah, buat kalian yang punya OVO ataupun deket sama Alfamart, silakan bisa top up dari situ ya. Ataupun bisa lewat cryptocurrency yang lagi ngetrend sekarang. Tapi kalau saran dari gue, menggunakan kartu kredit ataupun kalau kalian nggak punya, bisa pakai debit card. Nah, kalau kalian sudah punya dana di akun kalian, kalian sudah bisa belanja nih. Kalian udah siap untuk belanja di Zen Market. Nah, gue mau lihat-lihat dulu ya barang apa yang pengen gue beli. Oke, jadi gue udah ketemu barang yang pengen gue beli, jadi langsung aja gue mau untuk check out. Nah, sebelum check out ada beberapa tips yang pengen gue bagiin ke kalian supaya belanjanya lancar, aman, dan tentram. Yang pertama adalah kalian harus masuk ke halaman asli barangnya dulu. Kenapa? Untuk ngecek stok. Karena di Zen Market ini untuk update stok tidak selalu real time, sedangkan barangnya itu stoknya terbatas. Karena tadi gue sempat ngalamin yang namanya kehabisan stok setelah gue sudah masukin ke keranjang. Jadi sistemnya, kalau kalian udah masukin barang ke keranjang, Zen Market akan ngecek langsung ketersediaan stok sesuai barang yang kalian sudah masukin ke keranjang tadi. Nah, kalau ternyata ketika kalian masukin barang tersebut, ternyata stoknya udah nggak ada, tapi di website itu masih ada, itu kemungkinan barangnya sudah habis di e-commerce aslinya. Nanti akan ada pesan otomatis bahwa barang ini nggak bisa dibeli karena stoknya sudah habis. Nah, setelah masukin ke keranjang, Zen Market akan ngecek berapa biaya ongkir yang harus dikirimkan ke gudang mereka, tepatnya di Osaka. Nah, Zen Market akan menghitung berapa ongkir domestik Jepang yang diperlukan untuk kalian bayar. Jadi nanti akan dikonfirmasi berapa nih biaya ongkir Jepangnya, supaya bisa dikirimkan ke gudang Zen Market. Nah, kalau sudah dibayar,
itu barang akan langsung dibeli oleh Zen Market ke gudangnya mereka. Nah, tips berikutnya, kalau kalian punya atau beli barang lebih dari satu, tunggu sampai semua barangnya masuk ke gudangnya Zen Market. Kenapa? Karena kalau semua barang sudah masuk, kalian bisa gabungkan ke satu paket supaya jauh lebih murah ongkirnya ketika dikirimkan ke Indonesia. Kalau barang kalian sudah ada di gudang semua, kalian bikin satu paket, kalian isi alamat tujuan kalian di Indonesia, dan pilih ekspedisi atau pengirimannya. Gue coba aja pakai FedEx ya, karena gue suka Roger Federer, dan dia itu julukannya FedEx gitu. Ya karena keren aja dan gue suka, ya udah gue pakai FedEx. Nah, biasanya mereka butuh beberapa hari untuk bisa nge-package itu dan melakukan pengiriman. Oke, itulah tahap terakhir. Kalau kalian sudah bayar ongkirnya, kalian tinggal nunggu aja. Tinggal nunggu dengan tenang. Mudah-mudahan barangnya nyampe beneran. One eternity later. Oke, ada update penting yang mudah-mudahan bermanfaat buat kalian juga. Dan semoga kalian gak ngalamin ya. Jadi, ternyata barang gue itu sudah sampai ke Indonesia per tanggal 7 Maret kemarin. Tapi gue baru tahu itu tanggal 15 Maret. Jadi seminggu setelah itu gitu. Dan gue taunya itu dari notifikasi yang ada di Zen Market. Kalau gue nggak buka Zen Market, gue juga nggak akan tahu ternyata barang gue udah nyampe. Jadi, gue itu sebenarnya di email oleh pihak FedEx, tapi semua email itu masuk spam. Gue tahu kenapa masuk spam karena gue sudah telepon FedEx-nya, dan ternyata kata mereka, oh iya, kalau ke Gmail, itu akan masuk ke spam. Coba cek spamnya aja, Pak. Iya, siapa yang tahu gitu? Iya gimana? Gue nggak ada notifikasi masuk, dan gue nggak tahu juga akan masuk ke spam gitu kan. Ya harusnya, saran aja nih ya, kalau udah tahu setiap yang penerimanya itu Gmail masuk spam, at least di WhatsApp kayak, atau di telepon kayak, atau enggak kalau nggak di telepon di SMS kayak. Kan gue juga dapat SMS dari FedEx International, kenapa di sini nggak di SMS juga gitu ya. Oke, jadi ternyata setelah itu ada biaya cukai yang harus gue bayar, totalnya kurang lebih sekitar 634.000. Jadi biayanya itu ada dua. Ada biaya cukai itu sendiri sesuai dengan value nilai barang yang gue beli, dan juga biaya admin dari FedEx-nya. Jadi setelah gue bayar, baru barang itu bisa keluar dari gudang FedEx di Indonesia, tepatnya di Alam Sutra, baru dikirimkan ke alamat gue yang ada di Tangerang ini. Nah, mudah-mudahan karena gue udah bayar tadi ya, mudah-mudahan besok nih barangnya nyampe. Tomorrow. Guys, mau lihat gue sulap nggak? Nyampe dong setelah drama pengiriman ya kan, delay, masuk spam email, akhirnya nyampe. Ini beneran nih, mudah-mudahan beneran dari Jepang ya. Wah, kalau bener kalian harus pakai Zen Market. Buat yang suka belanja online, yang kemarin berapa tahun yang lalu nanya di video gue, yang baru kejawab di setelah ini di 2022 nih baru terjawab akhirnya ya. Oke, kita buka, kita unboxing bareng-bareng. Origin, nih gue kasih lihat ya, originnya, the origin. Legit berarti, legit. Kita lanjut unboxing. Oh, ada surat dari Zen Market. Ada suratnya guys. Ya, dari berbagai bahasa, ada thank you, merci, grazie. Oke, barang pertama ya. Ada 3 barang gue beli, tapi gue hanya akan bahas 2 aja di sini. Yang pertama, beneran, Fossil. Apa ini? Sealed Air, brand protective packaging. Oke, ini buat, tapi di wrapping loh sama mereka, which is really good. Ini dia. Oke. Jadi kan gue beli 3 ya. 1 yang nggak bisa gue bahas di sini. 2 adalah jam tangan Fossil. Yang ketiga adalah action figure. Jadi action figure ini ada 2.
Action figurnya itu sama. Jadi satu lagi buat temen gua, si Dewo ya. Kita beli Slam Dunk. Sebenarnya di sini dijual, cuman ya pengen lihat aja kalau beli di Jepang langsung gitu ya, negara yang terkenal dengan action figure, apakah berbeda atau enggak. Gila, tegang. Kita buka si action figurnya ya. Satu lagi nggak usah dibuka lah buat temen gua soalnya. Ini buat yang gua doang. Kalian suka Slam Dunk? Nah, itu Slam Dunk nih tahun ini 2022 mereka mau ada The Movie. Jadi ngelanjutin. Karena kan gue baca sampai tamat ya di komiknya, di mangganya. Itu kan terakhir mereka lawan Sanoh, tim terkuat di Jepang, SMA di Jepang. Nah, di serialnya terakhir itu belum lawan Sanoh. Katanya mau dilanjut di sini di The Movie-nya. Oh man. Mantap sih. Udahlah, buka aja lah. Ini dia ada, pokoknya kayak gini tampilannya ya. Jadi plastik gini aja. Dia nggak ada box, nggak ada apa. Cuma di wrapping sama ini aja. Jadi memang aslinya kayak gitu sih. Ini sebenarnya ada di Tokopedia, di sini juga dijual. Ya, Slam Dunk. The Balls. Ini angka buat nomornya mereka kali ya. Akagi, Sakuragi, Hisashi Mitsui, Ryota Miyagi. Wah, jiwa wibu gue. Kairukawa. Gila. Oke, ini mah nanti aja lah, nggak usah di sini dibahas. Yang penting barangnya sampai dengan selamat tanpa nggak patah, nggak apa segala macam, karena memang wrappingnya all the way from Japan itu aman ya. Oke, ini berikutnya adalah Fossil. Gue terakhir beli jam tangan itu 2018. Jam tangan yang mungkin sering kalian lihat di video-video gue sebelumnya itu Casio Edifice atau Edifice bacanya gimana gue nggak tahu. Jadi udah 4 tahun gue nggak beli jam tangan. That's why I choose this ketika belanja di Zen Market. Not bad. Packagingnya keren banget. Grand Tour Fossil. Of course this is original. And this is the watch. Keren nggak? Keren ya, all the way from Japan, dan kalian nggak harus ke Jepang buat beli barang di Jepang. Cukup pakai Zen Market. So sangat-sangat puas ya, kecuali mungkin ya ada kendala aja. Mungkin kalau kalian yang sering belanja atau ngirim barang dari luar udah tahu ya, karena gue baru pertama kali beli dari luar negeri, jadi masih kurang begitu familiar dengan custom, dan juga harus jemput barang, harus bayar cukai dulu dan lain-lain. Tapi mungkin nanti pembelian gue berikutnya akan jauh lebih lancar dari sekarang. Jadi intinya buat kalian lagi-lagi nih yang biasa just tip ke temennya, yang pengen beli barang di e-commerce Jepang yang nggak ada di sini, mungkin limited edition atau nggak masuk Indonesia, kalian bisa langsung pakai Zen Market untuk beli barang-barang yang ada di Amazon, Rakuten Jepang, Yahoo Shopping ya. Silahkan kalian kunjungi Zen Market sekarang juga karena promonya itu banyak banget. Sekali lagi terima kasih sudah nonton. Gue mau ngerakit si action figure gue dulu. Jangan lupa subscribe channel ini supaya bisa ngasih lebih banyak informasi tentang yang kalian inginkan, apapun itu. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Dadah.